Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Wa ba'da. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, tentunya dengan nikmat ihsan yang paling penting, sehingga kita tetap istiqamah di jalan Allah untuk belajar ilmu-ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'dan liman dzukirtu falam yusalli alayya. Celakalah orang yang ketika disebutkan namaku dia mendengar, falam yusalli alayya, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Barang siapa yang bersalawat satu kali, Allah balas dengan 10 kali. Wa huttat anhu asyra khati'at, Allah tutupi 10 kesalahannya, 10 dosanya Allah hapuskan. Rufi'at lahu asyrat darajat, kemudian Allah angkat 10 derajat. Sangat beruntunglah, sangat beruntunglah bagi orang yang mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian Islam, dan ketepatan pada malam hari ini tanggal 31 Desember, hari Jumat, atau malam Sabtu, malam Jumatnya, malam Sabtu, atau biasanya disebut sama orang-orang non-Islam adalah Tahun Baru Masehi. Pada malam hari ini kita akan mengkaji, kita akan belajar, kita akan sama mengetahui apa sebenarnya hukum dalam perayaan Tahun Baru Masehi ini. Apakah dibolehkan di dalam Islam atau dilarang oleh agama Islam? Kira-kira apa hukumnya itu? Boleh? Oh, dilarang. Kita mulai dengan sejarah dulu. Sejarah Tahun Baru Masehi itu dimulai tepatnya 46 tahun sebelum Masehi. Kalau dikatakan sebelum Masehi, berarti itu sebelum tahun 1 Masehi. Ini udah tahun berapa? Tahun 2021. Berarti 2021 atau 2022 ditambahkan 64. 2086 tahun yang lalu, peristiwa atau yang disebut dengan Tahun Baru Masehi itu mulanya diadakan oleh Kaisar Romawi. Kaisar Romawi. Di mana itu? Eropa Barat. Siapa nama kaisarnya? Nama kaisarnya Julius
yang memulakan tahun baru Masehi. Kemudian dilanjutkan kembali oleh petinggi Katolik atau Paus ke-12 yang bernama Gregorius di Vatikan, melanjutkan tradisi penyambutan tahun baru. Ada apa dengan tahun baru ini? Seluruh negara yang bergabung dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu seluruh negara yang tergabung dalam PBB menggunakan kalender Gregorian atau kalender Masehi yang kita pakai 1 Januari, 2 Januari sampai Desember. Apakah boleh kita menggunakan kalender Masehi? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh menggunakan kalender Masehi, sebab kita berada di dalam naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua negara yang gabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka dia harus menggunakan kalender Masehi. Menggunakan kalender Masehi boleh, tapi ada tanda kutip. Ada tanggal-tanggal tertentu di dalam kalender Masehi yang tidak boleh kita ikuti tradisinya. Iya kan? Contohnya apa? Tahun baru Masehi. Selanjutnya apa? Hari Natal. Selanjutnya apa lagi? Tahun baru Imlek. Tahun baru apa lagi? Nyepi. Apakah boleh itu kita ikuti? Itu tidak boleh. Yang boleh kita gunakan kalender Masehi itu. Adapun perhitungan Masehi itu dimulai 1 Masehi ketika Nabi Isa dilahirkan. Perhitungannya seperti itu. Jadi kita kembali kepada hukum. Dasar hukum apa sebenarnya yang melarang umat Islam untuk merayakan tahun baru Masehi? Setidaknya banyak beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis yang melarang. Yang pertama kita bongkar dari hadis dulu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Abi Daud, hadis nomor 4031. Juga ada dalam hadis Sunan Ahmad, hadis nomor 5114. Nanti buka itu, kalau ada buku hadis di rumah buka. Apa bunyi hadisnya? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man, siapapun, siapa saja. Kalau disebut man itu berarti manusia. Siapapun manusia tashabbaha, mengikuti, menyerupai, menyamai biqaumin, dengan suatu kaum. Berarti dia kaum yang satu yang lain mengikuti kaum yang lain. Ada perbedaan kaum saling mengikuti. Maksudnya begitu. Ada satu kaum mengikuti kaum yang lain, bukan kaum dia sendiri. Barang siapa orang yang mengikuti suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa apa-apa yang ada di dalam suatu kaum tersebut, jika kita ikuti, maka kita secara otomatis menjadi pengikut kaum itu. Nah, kita kembalikan kepada tahun baru Masehi. Perayaan tahun baru Masehi tepatnya nanti pukul 00 WIB waktu Indonesia Barat atau jam 12 pas. Jam 12 pas itu ada apa di situ? Biasanya orang-orang meniup-niup trompet.
gitu kan, meniup trompet. Ada apa? Kenapa Islam melarang? Karena meniup-niup trompet itu adalah ibadahnya orang Yahudi. Begitu cara orang Yahudi memanggil umatnya untuk beribadah. Dia tiupkan trompet, itulah tanda orang Yahudi untuk memanggil umat Yahudi untuk beribadah. Apakah di negeri kita tercinta, umat-umat Islam yang ada di Indonesia meniup trompet? Ayo, bakal banyak jual-jual trompet itu di Pokan itu, banyak jual trompet. Jadi pengaruhnya macam mana? Kalau seorang umat Islam yang mengaku dirinya Islam membeli trompet, meniup-niup trompet, secara otomatis dia sudah mengikuti ibadah orang Yahudi. Mengikuti ibadah orang Yahudi hukumnya haram di dalam Islam. Jelas? Jelas? Itu yang pertama, trompet. Yang kedua, kembang api, apa namanya tuh? Mercon, kembang api, dus, yang meletus di langit tuh kan. Wah, mantap betul. Tuh ada pula kembang api keluar yuk 2022 ya kan. Memang di mata indah, memang di mata cantik, sedap dipandang kan? Sedap. Tapi bagaimana Islam memandang hal seperti ini? Kita kembali lagi, pembakaran apa namanya itu, kembang api itu kiasan seperti ibadahnya orang Majusi, agama Majusi. Mereka kalau mau mengumpulkan umat untuk beribadah, mereka buat api unggun. Mereka bakar-bakar api unggun, melambangkan, memanggilkan umatnya untuk beribadah kepada Tuhannya. Siapa itu? Dewa matahari. Jadi ketika umat Islam yang mengaku dirinya Islam, yang mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, ketika dia membeli bunga api atau kembang api itu dia bakar nanti jam 12 tepat, berarti dia sudah mengikuti ibadah agama Majusi. Jadi kalau orang Islam mengikuti ritual seperti itu, boleh apa tidak? Boleh? Tidak. Apa hukumnya? Haram mengikuti peribadatan ibadah selain daripada agama Islam. Jelas? Jelas. Yang selanjutnya, bakar-bakar ikan, wah, bakar-bakar ayam, wah, sodok kan? Apalagi kalau dengan takuma, Ustaz gitu dia kan, ini ada ayam nih ha, gitu dia kan, sodok nih ha. Wah, mencium baunya minta ampun, sodok lama betul ha. Tetapi ada hal-hal yang tersembunyi di balik pembakaran ayam itu. Apa itu? Sama dengan perbuatan agama maju, bakar-bakar. Jadi ketika membakar-bakar itu, mana asapnya yang paling banyak, yang paling tinggi, maka rizkinya nanti banyak, tinggi. Itulah, begitulah apa Abay Aldi. Jadi ketika kita umat Islam yang mengaku dirinya orang Islam, pada malam tahun baru betul-betul dia meniatkan memang untuk bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan, duduk-duduk bakar ikan sama kawan-kawan, nanti keliling kumpul kan, berdoa sama-sama di situ, makan. Itu sudah mengikuti tradisi orang Maju. Apa itu Majusi? Agama selain Islam yang menyembah api, yang menyembah matahari,
Itulah agama Majusi. Sementara Islam cukup hanya menyembah Allah. Jadi kalau kita mengikuti tradisi seperti ini, sadar tidak sadar, secara otomatis kita sudah mengikuti ibadah Majusi. Paham? Apalagi yang ada kegiatan pada malam tahun baru, jalan-jalan, raun-raun, kan? Moh kita raun-raun, moh kemana? Raun-raun aja, ngabis minyak, kata dia. Ngabis minyak, buang-buang apa, cece angin aja, kata dia, kan? Apakah perbuatan seperti itu boleh? Tidak. Jalan-jalan, tak kemana tujuannya? Kemana? Antara pokok kesana aja lah, kata dia. Ikut aja lah. Raun-raun tanpa tujuan, tanpa arah, membuang-buang waktu. Habis waktu tu di jalan, habis duit tu membeli minyak lah, lain lagi singgah gagang makan apalah namo tu kan, di pinggir jalan di malam tahun baru. Itu dua kononya. Yang pertama, ikut serta dalam bahagia dalam menyambut tahun baru Masehi. Yang kedua, mubazir, buang-buang harta duit tanpa tujuan, sia-sia. Banyak yang dirugikan, banyak tidak. Polisi itu hajab, ibu nengok polisi itu. Aturannya malam ni dia bisa tidur, bisa bercanda-canda sama anak keluarga. Gara-gara kita yang sibuk kesanan kemari merayakan tahun baru, conggok lah pak polisi itu tengah jalan mengatur gitu. Ibu tidak. Kasihan bapak polisi, bapak tentara tu mengawal kita di jalan. Cubalah kita tidak keluar rumah, pasti orang tu istirahat, ya kan? Kita sudah menyusahkan aparat. Lain lagi yang ketonyo knalpot apa nama tu? Knalpot racing. Knalpot apa nama? Knalpot racing, knalpot minta ampun lah. Yang kalau lewat sakit telinga mendonga, menyumpah orang kalau dia lewat. Menyumpah orang mendonga. Kono macat pula dia di simpang 4. Kalau tak digas mati keto tu. Gitu. Terkojut-kojut, budak-budak anak bayi banyak menangis. Lain lagi orang-orang tua yang sudah lansia, jantungnya tu dah lemah, mendongakan suara-suara gitu, mau kumat sakitnya. Zolim tidak? Perbuatan zolim, menyakiti orang walaupun dia tidak memukul, membuat orang sakit. Budak-budak yang sodok tidur, anak bayi, gara-gara dengar knalpot dia sakit, gara-gara mendongar apa tadi, kombang api melotot terkojut-kojut anak bayi itu, iya kan? Kasihan tidak? Banyak yang dirugikan. Jadi amalan-amalan atau tradisi-tradisi tahun baru Masehi yang dilestarikan oleh masyarakat itu di dalam Islam semuanya ditolak, mutlak tidak boleh, mutlak dilarang sama sekali di dalam agama Oh Ustaz, dia Islam katanya, tapi diboliannya anaknya bunga api itu, dibolin anak trompet. Oh ayahnya kok ngajak, ya kan? Berarti ayahnya belum belajar ilmu agama. Ada yang udah boleh trompet di sini? Ada? Tak ada kan? Alhamdulillah. Kalau ada sekarang patahan, campaan terus. Sifat atau perbuatan mubazir di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 27. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubazir, buang-buang duit, buang-buang harta, yang sia-sia, kanu, mereka tu yang buang-buang duit tu, yang membeli kombak bunga api tu,
yang membuli trompet tu, kanu ikhwanas syayatin, saudaranya setan lah orang tu. Wah, ustaz ni kojam botol gitu kan. Al-Quran yang membilang, bukan ustaz. Al-Quran Al-Isra ayat 27, orang yang mubazir, membuang harta, dia adalah saudara-saudaranya setan. Wa kana syaitan, dan adapun setan, li rabbihi kafuran, kepada Tuhannya dia kafir, kufur, ingkar. Jadi orang yang beli bunga api, beli trompet, duitnya dikeluarkan untuk beli itu, dalam Al-Quran dijelaskan dia adalah saudaranya setan. Setan itu dia ingkar, dia kafir kepada Tuhannya. Dalam ayat ini menyatakan bahwa orang yang sudah tahu hukum mubazir itu perbuatan setan, tapi dia tetap membeli bunga api, tetap membeli trompet, li rabbihi kafuran, udah kafir dia kepada Tuhannya. Betul? Wah, ustaz ni tak sah dong. Kono betul lagu, usah lagi tu ustaz. Sakit hati aku. Mampus. Mampus. Siapa sungguh kalian macam itu? Mampus, rasakan. Kalau udah cerita hak, katakan yang hak. Kalau udah benar, katakan benar. Yang batil, katakan batil. Jangan takut-takut. Betul? Yo, kalian sodok. Aku habis ni kang mau kang datang wang tong ramai kang. Ini ustaz ni kos ni tak cocok ni gitu dah. Kita menjelaskan hukum agama sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jelas? Jadi cemana lah ustaz, kami tak hendak mengeluar, kami duit kami ada, jadi cemana lah kami tidak boleh lah bunga api tu, betul kan? Sedekahkan duit tu, yang belum itu sedekahkan. Ayat Al-Isra 26 di atas yang tadi disebutkan, wa ati dzal qurba haqquhu, kasihkan dzal qurba, orang-orang terdekat kalian. Siapa itu orang-orang terdekat? Tetangga, anak-anak yatim yang ada di dekat rumah. Haqquhu, haknya. Ini ayat Al-Quran langsung mengatakan hak dia. Karena memang tetangga itu, anak-anak yatim di sekitar kita, itu hak kita umat hak yang maksud apa hak? Memberi siapapun dia. Kalau ada anak yatim, orang susah di dekat-dekat rumah, keluarkan haknya. Daripada beli bunga api tadi, daripada beli trompet tadi, daripada bakar-bakar ayam di malam tahun baru tu, elok duitnya tu disedekahkan. Al-Isra ayat 26. Wal masakin, orang-orang wabnas sabili, dan orang-orang yang berada di jalan Allah. Tempo dulu, nak batuk dulu. Dan orang-orang yang berada di jalan Allah. Wala tubadzir tabdzira, janganlah melakukan perbuatan mubazir, karena mubazir itu tadi perbuatan syaitan. Jelas? Jadi apa-apa yang ada di dalam tahun baru Masehi ini, perayaan yang akan digelar pada malam hari ini, semuanya dilarang sama Allah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jelas? Udah berapa menit nih dah? Yang selanjutnya itu tadi pandangan atau pengaruh tahun baru kepada umat Islam. Solusinya bagaimana? Orang yang cerdas, solusinya itu ada di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 72. Ingat, solusinya untuk malam tahun baru, surat Al-Furqan ayat 72. Apa bunyinya tu?
walladzina yashhaduna zur, mereka itu orang-orang yang menyaksikan zur, kepalsuan. Ngerti? Kepalsuan. Ibadah atau ritual yang dilakukan di malam tahun baru Masehi itu, bunga api, apa trompet, apa nama tadi, itu kan bukan amal-amal Islam. Jadi itu sebuah kepalsuan bagi Islam. Ya, barang siapa yang menyaksikan kepalsuan, perbuatan seperti itu, marru, mereka lewat. Marru, apa ayat itu? Ada yang tahu? Marru billahwi, mereka lewat. Wa idza kana marru billahwi, apabila mereka lewat menengok orang-orang yang melakukan ibadah ritual di malam tahun baru itu, mereka menyaksikan orang-orang yang beriman itu, dia tengok tuh malam tahun baru tuh ada yang bakar bunga api, bakar ayam, segala macam. Orang-orang yang beriman sifatnya itu, kalau dia tengok seperti itu, marru kirama, dia lewat, dia lalui malam itu dengan menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Kehormatan yang dimaksud di sini apa? Tidak mau menyerupai amal-amal selain amal Islam, tidak mau mengikuti ritual-ritual orang-orang selain Islam. Marru kirama, mereka melalui malam itu dengan kehormatan, menjaga harga dirinya. Itulah solusi untuk malam tahun baru. Biarkan aja, Islam tidak melarang orang-orang selain Islam merayakan seperti itu. Silahkan, silahkan. Walana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami adalah amal-amal ibadah kami, walakum a'malukum, dan bagi kalian adalah amal-amal ibadah kalian. Lakum dinukum wali yadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Kalian silahkan merayakan tahun baru Masehi. Kami umat Islam tidak mau ikut dalam merayakan tahun baru Masehi, karena bagi kami tahun baru adalah tahun baru Hijriyah. Itulah tahun baru ini tuh balik malam tahun baru Masehi, wow, kesanan kemari nghabiskan minyak, kan, duit keluar. Giliran malam tahun baru Islam mendongakan ceramah aja tak mendongakan ceramah, padahal dikasih kue, dikasih minum, dapat ilmu, tak bodoh apa bodoh? Bodoh apa bodoh seorang seperti itu? Itulah kawan-kawannya, saudaranya setan. Jangan takut-takut, jangan takut-takut, katakan yang hak, walau kana murran, walaupun itu pahit akibatnya. Setuju? Setuju. Sudah dapat solusinya kan? Selanjutnya yang kita bahas adalah, selain daripada ritual-ritual seperti itu, ada hal yang lain yang bersifat maksiat di jalan Allah. Apa itu? Berbaurnya antara laki-laki dengan halo bang, malam ini tahun baru, kemana kita bang? Anda adik-adik lah, kemana pun jadi gitu kan, nelpon, iya bang, nanti jam 8, jam 11 ya, kutunggu kau di depan rumahku gitu kan. Wah, menjopot tidak kumah, muka gang dijopot, muka gang, kau maknya tak tahu. Mana nak pengajian mak, pengajian gitu dong. Malam mak, apa malam-malam jam 11 pengajian. Aduh mak, pengajian tahun baru gitu deh kan. Padahal hendak jalan-jalan dia sama cowok kan.
Kemana nak? Oh ada PR mak, anda ngojon PR kata dah. Pula malam tahun baru ngojon PR. Berbaurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, bujit tu kan? Masuk angin. Barulah merana, orang tua pun merana. Malam tahun baru, disitulah paling banyaknya perbuatan maksiat. Zina meningkat, narkoba meningkat, sabu, ganjo meningkat di malam tahun baru. Apa lagi? Minuman keras, tua, bir, apa lagi? Topi miring, topi lurus, tak bertopi kan? Merajalela. Udah bakar ayam dia malam tu. Oh ini tak ada minum, tak sodepi gitu dia. Dah perbuatan maksiat kepada Allah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 80. Wa min asratis sa'a, dan sebagian atau daripada tanda-tanda asrati sa'ah, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu, akan tibanya hari kiamat itu, 4 disebutkan. Yukbidul ilmu diangkat oleh Allah. Yusbitul jahal, kebodohan merebak di mana-mana. Tinggal kalau ilmu diangkat, yang tinggal tu bodoh, iya kan? Ilmu diangkat, yang tinggal bodoh. Wa yushrabal khamru, minuman keras, khamar, minuman keras, bukan air baterai, minuman keras tu. Itu kemarin keras apa tu? Es batu gitu. Akan keras tu start gitu kan? Wah, es batu boleh minum, tapi jangan minuman yang bersifat memabukkan. Wa yuzharu zina, nampak jelas di mana-mana perbuatan zina. Inilah perbuatan 4 ini di malam tahun baru meningkat. Dia tahu tadi hukumnya merayakan tahun baru itu haram, ikut dia. Kan namanya kan ilmu tu udah diangkat sama Allah dari otak dia tu, iya kan? Jelas udah diangkat Allah. Kalau ilmu dia tu udah diangkat, maka tinggallah bodohnya tu. Wang bodoh le tu yang merayakan tahun baru tu, umat Islam, iya kan? Tinggallah bodoh dia tu. Kemudian udahlah bodoh, ilmu tadi diangkat, aku kumpul dia minum-minuman keras. Wah, ini tak mabuk Ustaz, aku kok minum satu cangkir ni belum lagi gitu dah. Belum apa? Belum lagi tumbang kan. Padahal walaupun tidak kalaupun bagi dirimu itu tidak memabukkan, satu jerigen pun belum mabuk, kalau udah namanya minuman keras tetap haram. Sejerigen belum mabuk, betul. Hebat betul. Nampak jelas di mana-mana perbuatan zina itu, maaf bukan hanya berhubungan, bukan hanya zina itu berhubungan, tidak. Megang tangan, adik, apa kabar tangan nih, sejuk aja kata dia kan, sejuk aja tangan adik nih malam nih, zina, iya kan? Poloklah adik, kan campak, kan jatuh gitu kan, zina. Pandang muka cowoknya tu, ceweknya tu kan, zina mata. Tadi memegang zina tangan. Banyak tidak perbuatan seperti itu di malam tahun baru? Banyak. Jelas? Jadi solusinya tu bagi adik-adik ini, siap pulang pengajian, matikan TV, tup, ambil Al-Quran, ngaji, ya kan? Oh belum pandai Ustaz ngaji, ambil HP, putar ngaji, ya kan? Putar uang mengaji tu.
murattal kan, putar murattal, mengaji sambil golek-golek, ya kan, sampai tertidur gagang. Oh, aku tak punya HP Ustaz. Ambil air wudu, solat, ya kan? Solat apa? Solat sunnah dulu. Habis wudu, solat sunnah wudu. Habis solat sunnah wudu, solat taubat. Habis solat taubat, solat sunnah hajat 2 rakaat. Habis itu apa? Tahajud. Wah, belum jam 2 Ustaz. Buat aja udah jam 11, jam 12 buat solat tahajud tu, iya kan? Berapa rakaat Ustaz? Dianjurkan 8 rakaat, kalau tidak pun cukup 2 rakaat. Habis itu solat witir 1 rakaat. Maka malam itu diisi dengan yang bermakna, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah apa belum? Pertanyaan. Tulis pertanyaannya. Begitu juga ini adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ini zamannya udah zaman gila, udah zaman menggila sekarang, udah zaman menggila. Tidak lagi orang yang mau belajar agama. Bayangkanlah, ini kalau kampung kita ni tidak ada yang mau belajar agama, mau jadi apa gitu? Mau jadi apa? Ustaz berharap yang perempuan-perempuan ni nanti udah tamat sekolah, tamat SMA kan, kuliah, udah tamat kuliah, jadi ustazah lah kalian di kampung ini. Belum ada ustazah lagi di kampung kita ni. Belajar elok-elok jadi ustazah. Jadi nanti sonang pengajian omak-omak tu, jangan lagi ustaz-ustaz yang jantan tu yang mengajar. Biarlah omak-omak diajar sama ustazah perempuan. Kalau yang pengaji ayah-ayah tu, barulah ustaznya yang laki-laki. Jangan terbalik, bergalau tu kan. Tidak pengajian ayah-ayah ustazah pula yang ngajar, bergalau. Tapi sementara ustazah tu belum ada, maka banyaklah ustaz-ustaz yang mengajar ibu-ibu, omak-omak. Tak apa-apa. Siap kalian belajar menjadi ustazah? Siap? Maka niatkan dari sekarang. Kalau udah ada niat dari sekarang karena Allah, pasti akan terjadi, pasti akan Allah jawab. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah pasti tepati. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bulat tekad tadi, udah kuat, udah mantap niat tadi, tinggal tawakal kepada Allah. Siap? Begitu juga adik-adik yang laki-laki ni, kalian nilah menjadi penerus-penerus yang akan datang nanti. Ustaz paling 20-30 tahun lagi lewat, ya kan? Lewat mana lewat aja jalan-jalan. Kalian ni ondak lewat tu mati aja, ngeri buat doa kalian. Maksudnya lewat tu lewat aja. Paling kuat gak 40 tahun lagi kan? Udah paling kuat tu dah. Jadi kalau kalian tidak diajar, dididik dari sekarang, dibentuk, dibentukkan karakter untuk menjadi seorang dai, seorang ustaz, habis kampung kita. Habis. Umur dah berapa? Ada yang 10 tahun, 20 tahun lagi, tak usah 20 tahun lagi, 10 tahun lagi udah 20 tahun, ustaz muda, iya kan? Ustaz muda. Bang Rizki udah 22 tahun kan? Bang 22? Berapa? 17, muda lagi, nampak tua kan? Bang Rizki udah 17 tahun. Tidak butuh lama lagi, 3 tahun lagi je belajar. Betul-betul belajar jadi ustaz insyaAllah. Bang Haji berapa umur? 15 tahun lagi jadi ustaz. Kalian nanti yang ngisi mimbar-mimbar ini nanti, khutbah Jumat,
khutbah Idul Fitri, Idul Adha, mengisi tausiah di sini, nanti kalianlah, bukan siapa-siapa lagi. Jadi nanti kalau Ustadz masih diamanahkan megang ngurus masjid ini, nanti tetap masih mengurus, kalian ini yang diutamakan. Buka pengajian ibu-ibu, buka pengajian remaji-remaji yang khusus perempuan. Ustazahnya mana? Panggil, dia nih, yang mengajar. Ustadznya ini panggil. Biar orang-orang kampung gitu yang mengajar. Setuju? Siap belajar? Mau jadi ustadz? Insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sebab apa? Kita memuliakan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka Allah akan muliakan kita. Tidak pula terlepas kepada saudara-saudara, adik-adik yang ada berada di luar masjid, yang masih golek-golek di rumah, yang duduk-duduk di warung kopi, yang duduk-duduk di pinggir jalan. Tidak terlepas pula, kalau mempunyai niat bagus, kalau mempunyai cita-cita yang ikhlas karena Allah, maka ikutilah pengajian-pengajian yang ada. Jangan menganggap diri kalian itu, wahai saudara-saudaraku yang di luar, orang yang tidak bersih. Sama, kita semua orang yang hina. Ustadz orang yang hina, penuh dosa. Kuncinya apa? Mau belajar, mau memakmurkan masjid Allah. Siapapun kita, mau pemakai sabu, pengedar sabu, suka minum-minuman keras, kalau sudah azan berkumandang, datanglah ke masjid. Datanglah ke masjid. Salat itu tidak mesti harus menunggu bersih dari perbuatan dosa, karena salat itulah nanti yang akan membersihkan diri kita dari perbuatan dosa. Saudara-saudaraku, adik-adik yang belum mau mengikuti pengajian, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah sampaikan dari lisan-lisan kita ini, menyampaikan dakwah sampai ke hati mereka, sehingga mereka mau bergabung bersama kita, belajar ilmu agama dan memakmurkan masjid Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekianlah yang bisa Ustadz sampaikan pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Tulis lagi, tulis saja. Apabila ada kesalahan, kekhilafan, itu datangnya dari Ustadz sendiri. Itu manusia penuh dengan khilaf, penuh dengan dosa, kadang salah. Ustadz pun begitu, kadang banyak salah cakap, menyinggung perasaan. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.